warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Emila Dwi Oktaviani. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan sedikit informasi kepada teman-teman sekalian mengenai sejarah sastra, khususnya yaitu pada periode 1933 sampai 1942. Nah, periode ini juga sering disebut dengan nama Angkatan Pujangga Baru. Nah, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai Angkatan Pujangga Baru pada video kali ini. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai awal mula munculnya Angkatan Pujangga Baru. Nah, pada Angkatan Pujangga Baru ini, banyak kesusastraan-kesusastraan yang terpengaruh oleh kesusastraan di Belanda. Jadi, pada saat itu, para sastrawan-sastrawan muda Indonesia membandingkan karya sastra Barat dengan karya sastra yang ada di Indonesia. Lalu mereka melihat, ternyata karya sastra Barat lebih bebas dalam bentuknya maupun isinya dibandingkan dengan karya sastra di Indonesia. Jadi karya sastra di Indonesia sebelumnya pada era Balai Pustaka banyak mengangkat tentang tema yang sama seperti kawin paksa, penindasan hak perempuan, dan persoalan adat lainnya. Oleh karena itu, para sastrawan-sastrawan muda tertarik untuk menerapkan gaya kesusastraan tersebut dalam kesusastraan di Indonesia. Akhirnya timbul prakarsa untuk mendirikan sebuah perkumpulan selain Balai Pustaka yang akan mereka gunakan untuk menampung karya-karya para sastrawan pada saat itu dan menggabungkannya dalam satu majalah khusus yang berisi tentang bahasa, sastra, dan kebudayaan. Akhirnya lahirlah ikatan para sastrawan muda tersebut yang saat ini disebut dengan nama Angkatan Pujangga Baru. Selain alasan tersebut, Angkatan Pujangga Baru ini juga terbentuk sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang diberikan oleh pihak Balai Pustaka terhadap karya-karya yang ada pada saat itu, terutama pada karya-karya yang menyangkut mengenai kesadaran bangsa dan nasionalisme. Nah, itu tadi merupakan awal mula berdirinya Angkatan Pujangga Baru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh pada Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 11 Februari 1908 di Tapanuli, Sumatera Utara. Sultan Takdir Ali Syahbana merupakan orang pertama yang menulis tata bahasa baru bahasa Indonesia pada tahun 1936 dan masih digunakan sampai sekarang. Selain itu, beliau juga bercita-cita untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Namun, karena surutnya perkembangan bahasa Melayu pada saat itu, menyebabkan Sultan Takdir Ali Syahbana belum bisa memenuhi cita-citanya tersebut. Sultan Takdir Ali Syahbana ini merupakan sastrawan yang berpandangan liberal. Nah, karena pandangannya ini, beliau sering berpolemik dengan cendekiawan-cendekiawan bangsa karena dianggap terlalu pro-barat dan berjiwa modernisasi juga liberalisme. Sepanjang hidupnya, Sultan Takdir Ali Syahbana ini banyak menerbitkan karya sastra, baik puisi, novel, cerpen, esai, dan banyak lainnya. Namun, dua karyanya yang paling terkenal yaitu novel Layar Terkembang yang diterbitkan pada tahun 1936 dan juga novel Diam yang Tak Kunjung Padam yang diterbitkan pada tahun 1932. Selain kedua novel tersebut, adapun karya-karya dari Sultan Takdir Ali Syahbana yaitu novel Tak Putus di Rundung Malang, kumpulan sajak Tebaran Mega, buku tata bahasa baru bahasa Indonesia, novel Anak Perawan di Sarang Penyamun, dan lain sebagainya. Baiklah, tokoh yang kedua yaitu Amir Hamzah. Amir Hamzah lahir di Tanjung Pura, Langkat pada tanggal 20 Februari 1911. Beliau merupakan seorang keturunan bangsawan karena dia merupakan keponakan dari Sultan Langkat. Ia pernah bersekolah di perguruan tinggi Hakim di Jakarta, tetapi tidak menamatkannya karena ia harus kembali ke Langkat untuk menikah dengan anak Sultan Langkat dan menggantikan ayahnya sebagai datu. Adapun beberapa fakta mengenai Amir Hamzah yaitu yang pertama, dijuluki sebagai Raja Penyair Pujangga Baru. Amir Hamzah dijuluki sebagai Raja Penyair Pujangga Baru oleh H.B. Jasin, seorang kritikus sastra. Ia dijuluki Raja Penyair Pujangga Baru karena dianggap sebagai pendobrak estetika puisi modern pada masa Angkatan Pujangga Baru ini.
Fakta kedua, Amir Hamzah ini dikenal sebagai penyair yang religius, dapat dilihat dari syair-syairnya yang bernafaskan Islami. Dua buah karya dari Amir Hamzah yang paling terkenal yaitu kumpulan sajak nyanyi sunyi pada tahun 1937. Selain dua karya tersebut, Amir Hamzah juga sering menerjemahkan sajak-sajak dari luar negeri. Akhirnya, sajak-sajak tersebut diterbitkan dengan judul Stanggi Timur. Tokoh selanjutnya yaitu Armin Pane. Armin Pane lahir di Tapanuli, Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 1908. Armin Pane ini dijuluki sebagai seorang pengarang realis. Dapat dilihat dari karya-karyanya yang mengangkat isu-isu kehidupan sosial apa adanya. Contohnya pada novelnya yang berjudul Belenggu. Armin Pane ini merupakan salah satu pelopor pendiri majalah Pujangga Baru. Nah, jadi beliau bersama dengan Sultan Tadir Ali Syahbana dan Amir Hamzah merupakan 3 orang pendiri majalah Pujangga Baru. Selain menulis novel, puisi, dan cerpen, Armin Pane ini juga sering menulis kritik sastra. Adapun karya-karya dari Armin Pane yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang, yang merupakan terjemahan dari surat R.A. Kartini pada tahun 1938. Kumpulan sajak Jiwa Berjiwa pada tahun 1939, novel Belenggu pada tahun 1940, dan kumpulan cerpen Kisah Antara Manusia pada tahun 1953. Nah, itu tadi 3 tokoh terkenal pada Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru mulai meredup pada saat kedatangan bangsa Jepang pada tahun 1943 yang menyebabkan berhentinya penerbitan majalah Pujangga Baru. Pada saat itu, para sastrawan angkatan 30-an mencoba untuk menerbitkannya kembali, tetapi gagal karena majalah ini telah disensor oleh pihak Jepang akibat kesusastraannya yang terlalu kebarat-baratan. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai Angkatan Pujangga Baru, tokoh-tokoh pada Angkatan Pujangga Baru, dan juga akhir dari Angkatan Pujangga Baru. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.